Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kembali. Kita akan belajar tema kelima, subtema keempat, yaitu pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran yang pertama. Untuk materi ini nanti bisa juga kalian baca dari buku paket halaman 169 sampai dengan 177. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak siapkan hati dan pikiran, ambil sikap doa yang baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa baik untuk kami. Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami Engkau perkenankan kembali untuk mengikuti pembelajaran daring. Berkati kami ya Tuhan agar kami dapat mengikuti pembelajaran daring hari ini dengan baik. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak hebat. Untuk selanjutnya ada 5 hal yang akan Bu Lina sampaikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kesimpulan pembelajaran kita, refleksi aksi, dan penilaian. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, siswa dapat membaca puisi secara indah. Nanti puisinya berjudul tentang pemandangan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan yang dibuat dengan bahan buatan. Yang ketiga, siswa dapat membuat karya hiasan dengan bahan buatan. Yang keempat, siswa dapat memecahkan masalah tentang satuan ukuran panjang. Nah, anak-anak silakan perhatikan tayangan berikut ini. Di sini, Bu Lina memiliki sebuah puisi. Sebenarnya, ini merupakan sebuah lagu ya anak-anak, tetapi ini bisa juga dibaca dalam bentuk puisi. Judulnya adalah Pemandangan, karya Bapak A.T. Mahmud. Bu Lina rasa sebenarnya kalian sudah paham tentang bagaimana cara membaca puisi yang baik, karena dalam pembelajaran-pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah membahas hal ini. Yang harus kalian perhatikan ketika membaca puisi itu yang pertama, artikulasinya harus jelas, kemudian intonasinya harus jelas, kemudian ekspresinya harus tepat, kemudian suaranya tidak boleh terlalu pelan, tidak boleh berteriak-teriak. Kemudian ketika membaca puisi itu berbeda dengan membaca bacaan biasa. Nah, nanti silakan anak-anak berlatih kembali untuk membacakan puisi yang berjudul Pemandangan. Untuk selanjutnya, di sini Bu Lina mempunyai gambar tentang hiasan pot botol bekas. Nah, ini adalah hiasan pot botol bekas. Nah, alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat hiasan pot botol bekas? Tentunya yang pertama adalah botol bekas. Botol bekas yang digunakan di sini adalah botol bekas air mineral seperti aqua, kemudian ada lem mineral, tapi ini yang digunakan adalah yang ukuran besar. Nah, kemudian alat dan bahan tadi pola pot bekas, kemudian cat warna, dan kuas. Cara membuatnya yang pertama, sediakan alat dan bahan tadi. Jadi kamu harus menyediakan botol terlebih dahulu. Botol, kemudian gambar pola sesuai keinginan. Nah, misalkan anak-anak mau membuat seperti kucing seperti ini. Nah, digambar dalam botol plastik tadi. Kemudian beri cat warna agar menarik. Kemudian jemur pot yang sudah dicat. Nah, ini adalah hiasan pot botol bekas. Ini merupakan karya hiasan yang terbuat dari bahan buatan, yaitu pot dari botol air mineral. Botol yang digunakan adalah botol air mineral yang berukuran besar. Nah, kemudian ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas itu apa saja? Yang pertama tentunya memiliki warna yang mencolok, karena tadi dicat ya, jadi memiliki warna yang mencolok. Kemudian tidak transparan,
Karena dicat warna yang menarik, tentunya membuat hiasan itu menjadi sangat menarik. Kemudian menggunakan botol bekas. Jadi ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas itu yang pertama adalah memiliki warna yang mencolok, tidak transparan, menarik, dan menggunakan botol bekas. Kemudian, bagaimana cara membuat hiasan botol bekas itu? Yang pertama, kalian harus memotong botol bekas itu. Memotongnya bisa menggunakan gunting. Kemudian, cat potongan botol bekas itu. Silakan nanti dicat, tentunya dengan meminta bantuan orang tua. Kemudian, letakkan tanaman dalam pot botol bekas. Itu adalah cara membuat hiasan pot botol bekas. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar dalam muatan matematika. Silakan anak-anak perhatikan soal cerita berikut ini. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Nah, sekarang kita akan mengerjakannya bersama-sama. Tentunya kita nanti akan ubah ke kalimat matematika terlebih dahulu. Nah, kita mengetahui tadi tinggi botol pertama berapa anak-anak? Tingginya adalah 26 cm. Kemudian tinggi botol bekas kedua adalah 15 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi kedua botol. Maka cara mengerjakannya kalau ditanya berapakah tinggi kedua botol? Nah, kalau botol pertama dan botol kedua itu digabung, berarti itu dijumlahkan atau dikurangkan? Jawabannya adalah kita akan menjumlahkan bersama-sama. Berarti kita ubah ke kalimat matematika menjadi 26 cm ditambah 15 cm. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 41 cm. Nah, untuk selanjutnya, soal yang kedua. Benny mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya adalah 200 cm. Kain kedua panjangnya adalah 500 cm. Pertanyaannya, berapa meter panjang kain semuanya? Tadi diketahui bahwa kain yang pertama panjangnya adalah 200 cm. Kita tulis di sini, panjang kain pertama 200 cm. Panjang kain kedua adalah 500 cm. Ditanyakan berapa meter panjang kain semuanya? Berarti kita akan menjawabnya, tentunya kita ubah dulu ke dalam kalimat matematika. Kalau ditanyakan panjang kain semuanya, berarti kain yang pertama dan kain yang kedua itu digabung, berarti dijumlahkan atau dikurangkan? Tentunya adalah dijumlahkan. Nah, kita akan jumlahkan. Kain pertama panjangnya adalah 200 cm. Kain kedua ditambah kain kedua 500 cm. 200 ditambah 500 hasilnya adalah 700 cm. Ingat pertanyaan tadi, diminta diubah ke meter. Jadi 700 cm jika kita ubah ke meter menjadi, anak-anak masih ingat dengan rumusnya? 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi kalau 700 cm itu berarti 700 dibagi 100. Nah, kemarin Bu Lina sudah memberikan rumus praktis bagaimana cara mengerjakan jika dibagi dengan bilangan ada unsur bilangan angka nolnya. Nah, 700 dibagi 100 hasilnya adalah 7 meter. Jadi, panjang kain semuanya adalah 7 meter. Soal yang ketiga. Benny berjalan kaki menuju gua. Gua tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak gua dari Taman Nasional adalah 70.000 cm.
Benny ingin masuk ke dalam gua. Benny harus menempuh jarak 20.000 cm. Pertanyaannya, berapa meter jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua? Kita akan mengubahnya ke dalam kalimat matematika. Yang pertama tadi, jarak gua ke Taman Nasional adalah 70.000 cm. Kita tulis di sini. Kemudian jarak masuk ke dalam gua adalah 20.000 cm. Pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh Benny sampai ke dalam gua? Nah, berarti kita akan jumlahkan bersama-sama, yaitu 70.000 cm ditambah 20.000 cm. Jawabannya adalah 90.000 cm. Nah, tadi soalnya diminta diubah ke meter, berarti 90 cm. 90.000 cm sama dengan titik-titik meter. Cara mengerjakannya adalah 90.000 dibagi 100. Kita akan coret angka 00-nya. Kalau sebelah kanan dicoret 1, maka sebelah kiri juga dicoret 1. Jika sebelah kanan dicoret 1 lagi, sebelah kiri juga dicoret 1. Tinggal berapa? Tinggal 900 meter. Jadi, jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua adalah 900 meter. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa membaca puisi itu pasti berbeda dengan membaca biasa. Kalian sudah ingat tentang bagaimana cara membaca puisi yang baik. Kemudian yang kedua, hiasan pot botol bekas itu merupakan contoh karya hiasan dari bahan buatan. Bahan utamanya adalah botol air mineral yang berukuran besar. Ketiga, dalam menyelesaikan soal penjumlahan tentang pengukuran satuan panjang harus disamakan dulu satuannya. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang silakan anak-anak pejamkan mata, kita akan merenungkan atau berefleksi tentang apa yang sudah kita pelajari dari pagi tadi sampai saat ini. Silakan anak-anak pejamkan mata, renungkan kembali, ingat-ingat apa yang sudah aku pelajari tadi. Nah, untuk pertanyaan refleksi yang pertama, apakah anak-anak tadi sudah berdoa sebelum kita memulai pembelajaran kali ini? Yang kedua, apakah yang sudah anak-anak pelajari dalam pembelajaran kali ini? Yang ketiga, apakah anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini? Yang keempat, bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring hari ini? Yang kelima, sikap apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran daring hari ini? Silakan anak-anak jawab dalam hati kalian masing-masing tentang refleksi kita pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, aksi nyata kita yaitu silakan anak-anak selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Untuk penilaian hari ini, Bu Lina akan memberikan 2 tugas. Tugas yang pertama, kerjakan soal di bawah ini dengan menggunakan caranya ya. Bu Lina mempunyai 3 soal, ada soal nomor 1, 2, dan 3. Silakan anak-anak kerjakan soal ini. Soalnya tidak usah ditulis, kerjakan menggunakan cara. Kerjakan di buku tematik, nanti kalau sudah selesai, silakan minta tolong orang tuamu untuk memfotokan dan dikirim di Google Classroom. Ingat, perhatikan baik-baik soalnya, kemudian perhatikan satuannya, kerjakan dengan teliti. Kemudian untuk tugas yang kedua, penilaian yang kedua, silakan anak-anak berkreasi membuat pot tanaman dari botol bekas.
Potong botol tersebut sesuai dengan pola yang ingin kalian buat. Jadi Bu Lina membebaskan kalian mau berkreasi dengan bentuk apapun itu, silahkan. Setelah itu, warnailah dengan cat. Nah, khusus untuk tugas ini, tugas tentang membuat pot dari botol bekas, Bu Lina berikan tenggang waktu selama 1 minggu ke depan. Jadi untuk tugas yang pot botol bekas ini nanti dikumpulkan hari Selasa minggu depan dengan cara difoto dan dikirimkan di nomor WA-nya Bu Lina. Itu adalah tugas untuk hari ini. Nah, harapan Bu Lina anak-anak sudah paham dengan pembelajaran daring hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, marilah kita tutup dalam doa. Silakan anak-anak ambil sikap yang baik, kita akan berdoa kepada Tuhan, bersyukur dan mengucapkan terima kasih serta memohon perlindungannya selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang sangat baik untuk kami, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh mengikuti pembelajaran daring. Semoga apa yang kami pelajari hari ini ya Tuhan, benar-benar dapat kami mengerti. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas yang lain, akan mengerjakan tugas, akan membantu orang tua. Sertailah kami selalu ya Tuhan, lindungilah kami, agar kami semakin menjadi anak-anak yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat mengerjakan tugasnya. Ketemu lagi dalam pembelajaran esok hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam.